Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saudara mahasiswa, saya akan menyampaikan sebuah video ya terkait dengan data kualitatif ya, baik itu sumber data, jenis data, dan juga teknik pengambilan data-data dalam penelitian kualitatif. Ini menyambung dari materi yang sebelumnya tentang pengabsahan atau keabsahan metode untuk menguji keabsahan data ya pada penelitian kualitatif. Idealnya memang terlebih dahulu kita menyampaikan data pada pertemuan kali ini, baru kita keabsahan. Tapi agar nanti bisa relate, saya balik ya, kita uji dulu keabsahannya, baru kita akan melihat apa saja yang data-data yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Oke, tujuan perkuliahan ini adalah untuk memahami bagaimana dan juga bisa mengeksplorasi bagaimana data kualitatif serta teknik pengumpulan data kualitatif. Ya, jadi karena ini berguna bagi penyusunan proposal penelitian kualitatif. Nanti kita harus tahu data-data yang kita ungkapkan itu data-data yang seperti apa. Baik, kemudian kita ke definisi umumnya. Data penelitian kualitatif itu merupakan data ya yang sering ada di penelitian kualitatif ya. Kalau kita tahu bahwa ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, perbedaan mendasarnya data di penelitian kualitatif itu sifatnya adalah lebih fleksibel ya, lebih luas dan juga lebih terbuka ya. Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan oleh alam ya, oleh masyarakat dan lain sebagainya yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Kemudian data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan data yang bersifat lunak atau soft data yang berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan merupakan hard data yang berupa angka-angka atau statistika. Ini yang membedakan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Berikutnya adalah berkaitan dengan sumber data. Dalam penelitian kualitatif, ya, saudara mahasiswa akan dihadapkan kepada sebuah upaya untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan sebuah fenomena. Nah, fenomena itu untuk memperdalam ya dari fenomena yang diamati itu perlu data. Ya, dan sumber data kualitatif itu yang pertama bisa dilakukan dari atau diperoleh dari dokumen. Ya, dokumen-dokumen misalnya naskah-naskah ya untuk menggali suatu data atau menggali suatu fakta. Misalnya ada sebuah penelitian tentang hilangnya nama Jawa pada tahun 2020 ya. Nama bayi yang baru lahir di tahun 2020 sebagian besar menggunakan nama-nama serapan bahasa Arab, bahasa asing, dan bahkan bahasa-bahasa modern. Nah, begitu ya. Untuk itu kemudian seorang peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk mengetahui apakah benar nama-nama seperti Slamet, Bejo, Paijo ya, Paidi ya, Narsis dan sebagainya ya, Wasngari dan sebagainya itu sudah hilang ya. Itu bisa dilakukan dengan melakukan penggalian dokumen. Nah, pada tahap ini dokumen adalah sumber data. Ya. Sumber data yang kedua ini yang paling sering digunakan dan paling penting yaitu adalah informan atau narasumber dari data-data wawancara. Ini untuk menggali secara lebih mendalam dan juga mengungkapkan sebuah fakta. Itu biasanya menggunakan narasumber. Contoh misalnya wawancara terhadap mantan terpidana terorisme misalnya. Untuk mengungkapkan motif sebenarnya apa sih motif utama pada saat melakukan serangan terorisme misalnya. Itu akan diungkapkan secara gamblang oleh si narasumber dan ini sifatnya lebih fleksibel serta lebih berkembang ya. Suatu data yang awalnya hanya ingin mengetahui motif nanti bisa bercabang ke data-data lainnya, bisa kemudian selain mendapatkan motif tentang apa arti mengebom dan sebagainya, kita bisa mendapatkan makna lain juga tentang jihad atau
mati syahid misalnya di perspektif orang-orang yang terlibat dalam terorisme. Nah, ini adalah data wawancara dan ini paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Berikutnya adalah yang ketiga, ada data berupa peristiwa atau aktivitas. Ini dilakukan melalui pengamatan. Contoh, upaya untuk mengetahui tingkat kedisiplinan ya pekerja buruh pabrik misalnya di suatu wilayah. Nah, itu kita bisa datang ke sana, kita mengamati. Itu namanya data peristiwa atau data aktivitas. Yang keempat, tempat atau lokasi. Nah, ini juga sama, interpretasinya dari observasi. Kita bisa menggali sebuah data berdasarkan lokasi atau tempat yang kita tuju. Contoh, apakah ketinggian di Dieng mempengaruhi terhadap tingkat suhu udaranya? Kemudian kamu datang ke sana. Di tempat yang tidak terlalu tinggi ternyata dingin. Nah, ke atas lagi lebih tinggi lagi, lebih dingin lagi. Itu kita bisa melakukan interpretasi data dari tempat atau lokasi ya yang ada di suatu tempat. Kemudian yang kelima adalah benda, gambar dan rekaman. Benda ini bisa berupa karya ya, sesuatu yang ada ya, ada bentuknya, bisa diamati, bisa dirasakan dan lain sebagainya. Gambar ya, lukisan, foto dan sebagainya itu bisa ya. Ada suatu penelitian yang hanya digunakan untuk mengukur atau menggali data terkait dengan suatu gambar, misalnya lukisannya Van Gogh misalnya ya. Seorang peneliti kemudian ingin menginterpretasikan perasaan-perasaan apa yang disampaikan oleh Van Gogh dalam lukisannya misalnya. Itu kita bisa menggunakan gambar sebagai data, sumber data untuk menggali informasi. Itu adalah sumber datanya. Nah, contohnya ini seperti misalnya ada upaya mengungkapkan kasus korupsi misalnya. Kasus suap bansos, KPK amankan dokumen dari 3 lokasi. Nah, ini kata kunci dokumen ini adalah sebagai sebuah dokumen ini bisa sebagai sebuah data ya, sumber data. Data untuk apa? Untuk mengungkapkan kasus suap bansos. Nah, ini yang disebut sebagai data. Kemudian misalnya ini ada lagi nih. Ini juga terkait dengan data juga ya. Breaking news, black box Sriwijaya Air ditemukan, terjawab teka-teki percakapan pilot Kapten Afwan. Ini black box itu adalah kotak hitam ya, yang ada di dalam pesawat dan dia merekam semua aktivitas pesawat ketika dia lepas landas dan juga turun ya dari ketinggian. Nah, itu adalah data, rekaman dan sebagainya. Itu nanti diungkapkan sebagai salah satu bagian dari alat untuk mengungkapkan data-data. Nah, ini adalah sumber data. Berikutnya, lalu bagaimana ketika kita sudah tahu sumber data yang kita inginkan seperti itu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan data? Nah, di sini yang disebut sebagai teknik pengumpulan data, penelitian kualitatif ya. Ada wawancara, observasi ya, focus group discussion, kuesioner kualitatif ya. Ini kuesioner kualitatif nanti tidak saya jelaskan ya, akan saya jelaskan di penelitian kuantitatif agar nanti relate perbedaannya apa dan sebagainya. Kemudian ada teknik pengkajian isi dokumen ya. Ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk menggali data. Kalau datanya itu berupa data dokumentasi ya, maka bisa dilakukan dengan pengkajian isi dokumen ya. Kalau datanya itu berupa informan, sumber datanya adalah informasi, misalnya ada suatu kasus kejadian, misalnya seorang warga desa ya di Tuban itu mendapatkan warisan bermiliar-miliar karena dia ternyata tanah yang ditempati itu ada sumber emasnya misalnya. Kemudian kita ingin menggali perasaannya seperti apa. Apakah dia mengalami ketakutan karena memiliki uang sebegitu banyak tiba-tiba misalnya. Nah, kita akan mewawancara. Maka teknik untuk menggali informasi dari si orang yang mendapatkan warisan tersebut adalah menggunakan wawancara. Nah,
dan lain sebagainya, ada wawancara, observasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara disebut juga sebagai sumber primer dalam penelitian kualitatif. Wawancara sangat lazim digunakan sebagai alat untuk menggali data dari para informan ya. Jadi dalam penelitian kualitatif wawancara itu cukup penting dan cukup berperan untuk menggali. Karena sebagian besar penelitian kualitatif misalnya pada level skripsi itu kan untuk melakukan analisis deskriptif ya, kualitatif atau mengeksplorasi. Maka dalam rangka mengeksplorasi itu maka kita membutuhkan wawancara. Contoh misalnya upaya untuk menggali atau mengeksplorasi perilaku produksi ramah lingkungan pada UMKM di Jawa Tengah. Nah, maka kita akan berusaha mengetahui motifnya, motif UMKM di Jawa Tengah itu bagaimana, kenapa dia tertarik untuk melakukan produksi ramah lingkungan. Nah, maka kita perlu mendapatkan data wawancara. Ada beberapa model wawancara menurut pattern dalam Basowi dan Suwandi tahun 2008. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Nah, ini sudah atau in-depth interview ya, bahasanya itu in-depth interview. Ini sudah sangat lazim sekali. Jadi wawancara dengan seperti podcast Deddy Corbuzier itu kalau kalian tahu itu wawancara mendalam ya. Walaupun itu disiarkan di YouTube tapi itu sebenarnya cara menggali informasi lebih jauh. Nah, pada wawancara ini si pewawancara itu diharapkan untuk menggali setiap pernyataan yang disampaikan oleh si yang diwawancarai. Ya, contoh misalnya pertanyaannya awalnya hanya nanya kabar misalnya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah saya sehat. Oh, ya saya dengar kemarin Anda habis sakit dan terpapar virus Covid. Oh iya, saya terpapar virus Covid. Gimana sih sebenarnya awal mulanya? Nah, di situ sudah mulai ada wawancara yang lebih mendalam. Terus kemudian tanya lebih dalam lagi, misalnya kaitannya dengan terus perasaan kamu sekarang gimana setelah sembuh dan sebagainya. Terus bagaimana dengan teman-teman kamu yang dulu sempat menjauhi kamu dan sebagainya. Itu akan terpola dari wawancara mendalam ya. Itu disebut sebagai wawancara mendalam. Hasil dari wawancara mendalam itu nanti akan direkam dan rekamannya itu kemudian kamu bisa transkripkan atau kamu bisa membuat sebuah transkripsi atau rekaman suara yang dirubah ke dalam tulisan. Nah, itu juga ada alatnya. Nah, rekaman suara yang dirubah dalam tulisan itu nanti akan dianalisis tingkat kecocokan jawaban dengan apa yang ingin diungkapkan. Ya, tentu saja tidak serta-merta hanya menggunakan satu sumber saja. Kita juga menggunakan pengamatan atau observasi atau dokumentasi atau sumber data lainnya. Ini yang disebut sebagai triangulasi sumber. Untuk apa? Untuk membuat agar kita itu mendapatkan hasil yang absah ya. Kemudian yang kedua ada wawancara dengan petunjuk umum ya, wawancara terbuka, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Bedanya dari ketiga ini keempat ini ya dengan yang pertama adalah memiliki pola tertentu terhadap jawaban yang diinginkan. Artinya pertanyaannya sudah tersusun terlebih dahulu ya. Ada petunjuk umumnya. Kira-kira menjawabnya nanti seperti apa itu sudah ada. Ada strukturnya, pertanyaan yang mau diarahkan itu seperti apa. Kalau keluar dari itu boleh apa enggak? Itu yang termasuk dalam wawancara terstruktur. Wawancara terbuka, artinya sih orang yang kita ajak wawancara itu kita cuma ajak cerita saja, bebas mau cerita apa, tinggal nanti kita interpretasikan. Itu bedanya antara wawancara berbagai model wawancara menurut pattern dalam Basrawi dan Suwandi. Next, berikutnya adalah berkaitan dengan pedoman wawancara. Untuk menghasilkan suatu hasil wawancara ya atau data wawancara yang baik, yang bagus dan diinginkan sesuai dengan harapan si peneliti, maka perlu adanya prosedur tertentu ya untuk melakukan wawancara. Ini disebut sebagai pedoman wawancara. Ya. Peneliti perlu menyusun pedoman wawancara sebagai pemandu jalannya wawancara. Karena kalau tidak, itu akan mengalami kesulitan dalam menggali data. Bisa saja si pewawancara ini menemui orang yang diwawancarainya itu adalah orang yang introvert, sangat pendiam sekali misalnya.
dia tidak mau terbuka, maka akan kesulitan. Sebaliknya kalau dia terlalu ketemu dengan orang yang ekstrovert, sangat suka berbicara, ya, nanti malah jawabannya hilang, bias, karena tercover oleh pernyataan-pernyataan yang tidak penting yang keluar dari si wawancara. Maka perlu ada panduannya, ya. Ini ada 8 panduan wawancara, ya. Nanti silahkan direview sendiri, dibahas sendiri, karena saya juga kirimkan filenya di Elena. Untuk itu nanti disimak sendiri. Nah, tapi intinya adalah pedoman wawancara ini sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita perlu menyusun pedoman wawancaranya. Poin pentingnya ada di mana? Poin pentingnya adalah pada bagaimana kemudian kita melihat tujuan penelitian kita. Ya, kita ingin menggali tentang motif seseorang berwirausaha. Ya, maka kita harus menyusun pertanyaan yang mengarahkan pada motif itu. Tidak kemudian kita mengarahkan pada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pengalaman dan sebagainya. Itu akan menjadi hal yang bias. Itu terkait dengan pedoman wawancara. Berikutnya adalah observasi. Observasi adalah pengamatan, ya. Yang unik dari observasi ini adalah metode observasi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengklarifikasi jawaban wawancara. Contoh misalnya dalam suatu wawancara, ya, mendatangkan orang misalnya yang dalam hal ini dia dalam wawancaranya mengaku susah, wah saya susah sekali, saya melakukan korupsi ini karena saya tuntutan ekonomi keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dia datang dengan menggunakan jaket LV misalnya, dengan menggunakan ikat pinggang Gucci dan sebagainya. Maka motif yang tadi disampaikan dalam kenapa seseorang itu berbuat tindak pidana korupsi karena kebutuhan terbiaskan, karena apa? Dalam observasi kita, pengamatan kita terhadap orang tersebut menggunakan pakaian-pakaian yang mewah. Nah, ini yang gunanya observasi, ya. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Observasi juga dijadikan sebagai alat konfirmasi atas wawancara ataupun FGD yang dilakukan. Nah, ini yang menjadi penting. Maka salah satu teknik yang sering digunakan selain wawancara adalah observasi, atau bahkan keduanya sering digunakan beriringan. Ada observasinya, ada wawancaranya. Sebaliknya, ada wawancaranya, ada observasinya. Dan saling mengklarifikasi. Tahapan-tahapan observasi ini yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pengamatan deskriptif, ya. Yang kedua pengamatan terfokus, dan yang ketiga pengamatan terseleksi. Ya, pengamatan deskriptif itu paling utama. Pengamatan yang dilaksanakan pada tahap eksplorasi secara umum. Ya, datang misalnya untuk menggali sebuah informasi tentang kreativitas pengrajin batik muda, misalnya, ya. Anak muda kok bisa batik? Wah, ini kita lihat bagaimana tingkat kreativitasnya, tingkat kesungguhannya dan sebagainya. Maka kita datang ke sekolah batik, misalnya di Pekalongan, ya, yang di sana punya ekstrakurikuler batik misalnya. Nah, kita lihat, kita amati secara kelilingnya. Oh, fasilitasnya lengkap, anaknya banyak yang ikut, terus ada guru pendampingnya, ada misalnya sarana untuk pemasarannya dan sebagainya. Wah, kita sudah secara umum, secara deskriptif kita sudah mengamati. Lalu ingin lebih tahu lebih dalam, maka masuk ke tahap terfokus. Fokus ke dalam salah satu yang kita amati tadi. Oh, tadi saya melihat ada ibu guru pendamping ekskul batik. Wah, maka saya akan tanya. Nah, saya wawancara, ya, sembari wawancara sembari mengamati. Oh, ibunya ini sudah tua, sudah profesional, dia memakai batik, ya, semuanya batik yang dia kenakan, ya, bahkan tas dan sebagainya juga batik. Kemudian bahasanya sangat lembut sekali, khas orang Jawa misalnya. Nah, kita bisa mengamati itu. Itu namanya wawancara terfokus atau pengamatan terfokus. Kemudian pengamatan terseleksi. Peneliti terfokus pada data yang diperlukan sesuai masalah penelitian. Nah, terus setelah kita mengungkapkan data-data yang tadi sudah terfokus, kita menyeleksi kira-kira data yang kita perlu kembangkan lagi apa. Diamati lagi. Wah, hari pertama ketika ekskul dilakukan rame. Hari kedua saya mau datang lagi untuk mengetahui tingkat kedisiplinannya. Saya harus datang lebih awal. Itu namanya data pengamatan terseleksi. Itulah observasi. Alat yang digunakan
untuk menggali data ya dari si responden itu peneliti itu sendiri tentang interpretasi yang ada di sekitarnya. Nah, ini menjadi penting. Biasanya dipasangkan dengan wawancara. Ada observasi, ada wawancara. Itu sering sekali seperti itu. Jenis-jenis observasi ini ada observasi partisipatif dan non partisipatif, dan ada observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama adalah partisipatif dan non partisipatif. Bedanya adalah pada tingkat partisipasi peneliti. Misal, si peneliti ingin mengetahui perilaku para pengrajin ukiran Jepara ya, ukiran Jepara terkait dengan motif dan lain sebagainya, dan motif ekonomi misalnya. Itu seperti jejak si Gundul itu ya, si Gundul itu di Trans TV itu dia terjun menjadi seorang pemahat atau pengukir di Jepara ya, dia juga mencari kayu sendiri dan lain sebagainya. Itu namanya observasi partisipatif, di mana si observer ini dia terjun langsung, merasakan langsung, menjadi bagian dari objek yang diteliti. Kemudian yang kedua non partisipatif, dia berada di luar objek, hanya mengamati saja ya, hanya mengamati saja, mencicipi ya, tidak ikut masak tapi ikut mencicipi dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai non partisipatif. Kalau yang terstruktur dan tidak terstruktur didasarkan pada ada atau tidaknya panduan untuk melakukan melakukan observasi itu. Misalnya untuk mengetahui tadi perilaku para pengrajin perilaku pengrajin di Jepara untuk ukiran. Nah, kita sudah menyusun dulu, kita mau cari data ini, itu namanya terstruktur. Tapi kalau kemudian tiba-tiba kamu nginep di sana, di tempat temanmu, jalan-jalan, nemu, kemudian tulis, jalan-jalan lagi, tulis lagi dan sebagainya, itu namanya wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara observasi tidak terstruktur. Ini yang disebut sebagai observasi, jenis-jenis observasi. Observasi partisipatif dan non partisipatif, dan observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, data berikutnya diperoleh menggunakan FGD. FGD juga salah satu cara untuk menggali data. FGD ini sebenarnya sama seperti wawancara. Yang membedakan adalah FGD ini berbentuk grup. Wawancaranya itu pada grup, yang nanti difungsikan untuk menggali informasi dari masing-masing anggota dalam grup. Baik itu informasi yang saling melengkapi, saling mengcounter, atau adanya kontra narasi ya, atau yang disebut sebagai konfrontir ya, dan juga bisa data itu saling membangun ya, artinya membangun si objek si yang diwawancara pertama, si anggota grup 1, dia tidak tahu tentang data ini, tapi tiba-tiba diungkapkan, akhirnya dia tahu. Setelah dia tahu, dia bisa mengungkapkan yang lainnya. Nah, itu artinya ada kelebihan dari si focus group discussion ini ya. Yang membedakan lebih lanjut selain dari wawancara adalah adanya cara untuk mengungkapkan datanya. Dalam focus group discussion, tentu saja semua member grup itu bebas atau aktif untuk melakukan membuat pernyataan-pernyataan ya, dan ini nanti akan menjadi data yang digali secara lebih utuh terkait dengan hal tersebut. Nah, beberapa hal pentingnya FGD ya. Yang pertama adalah adanya keterbatasan pengetahuan bagi setiap individu. Ini kalau hanya wawancara, kalau si pewawancara itu salah mengambil orang yang diwawancarai ternyata nggak mudengan begitu, maka akan selesai wawancaranya, tidak bisa dilakukan. Tapi kalau dengan FGD dia bisa lebih eksploratif. Masing-masing anggota kelompok dalam FGD dapat bertukar pengetahuan. Ini yang tadi saya sampaikan. Ada satu yang tidak tahu, satu lagi tahu. Begitu satu lagi memberikan pengetahuannya, yang tidak tahu ini dia jadi terpancing untuk mengungkapkan yang lainnya. Itu FGD. Kemudian individu akan dikontrol oleh yang lain dalam satu kelompok ya, ada batasan. Kelemahan subjektif terletak pada setiap individu sulit dikontrol secara pribadi. Nah, ini kadang-kadang ada seperti itu.
Kemudian yang terakhir, sikap atau pendapat yang bersifat intersubjektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik bila dibandingkan dengan yang bersifat subjektif. Intersubjektif ini maksudnya adalah satu kebenaran diakui oleh kebenaran yang lainnya, ya. Misalnya ada dua orang kelompok, ya. Yang kelompok pertama ngomong bahwa makanan soto, ya, di warung Mbok Iem itu ndak enak, ya. Kemudian orang yang di grup yang kedua juga ngomong, iya saya pernah nyoba tapi juga nggak enak. Ya enak sih tapi kadang-kadang juga nggak enak. Nah, maka itu namanya intersubjektif, ya. Berbeda dengan subjektif saja, karena subjektif saja itu berarti satu orang mengungkapkan terkait dengan fakta yang ada. Itu namanya subjektif. Nah, itulah yang penting dari suatu FGD untuk dijadikan sebagai sumber dalam data penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, ya, ini adalah pengkajian isi dokumen atau konten analisis. Konten analisis ini utamanya sebenarnya adalah pada pengkajian data-data yang sudah ada. Data itu bisa buku, bisa foto dan sebagainya, itu bisa, ya. Jadi tidak perlu difokuskan hanya pada data-data yang sifatnya otentik saja. Naskah proklamasi itu nggak harus pada data-data otentik, tapi data-data yang sifatnya sudah terbukukan itu juga bisa. Ya, dalam menganalisis isi dokumen disebut dengan konten analisis, sebab dalam kegiatan itu peneliti bukan sekedar mencatat isi pentingnya yang tersurat dalam dokumen, tetapi juga memahami makna yang tersirat dalam dokumen dengan hati-hati, teliti, dan kritis. Pengkajian isi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Termasuk dalam dokumen ini adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang memungkinkan pemeroleh data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan saja. Ini adalah pentingnya analisis konten dalam sebuah penelitian kualitatif. Ini ada contoh, misalnya ini contoh analisis kontennya. Penelitian dari Koeri Ulinuha tahun 2016. Ini mahasiswa alumni, ya. Analisis kelayakan isi buku teks mata pelajaran ekonomi SMA kelas 10 berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini dia hanya menganalisis isi buku, ya. Ini namanya konten analisis atau pengujian isi dokumen. Ya, tapi ini bisa jadi sebuah penelitian yang menarik juga. Begitu. Oke. Itu tadi adalah serangkaian sumber data dan cara untuk mengungkapkan data, ya. Dapat disimpulkan di sini bahwa data dan alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif itu bersifat fleksibel dan terbuka, ya. Kekuatan peneliti dalam menggali informasi merupakan bagian dari pengungkapan sumber data dan juga alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif. Jadi kekuatan si peneliti itulah alat pengumpul data yang sesungguhnya. Ya, kekuatan apa? Ya, kekuatan dalam mengamati, dalam mewawancarai, ya. Karena wawancara tidak serta-merta harus selalu secara langsung dan terbuka. Bisa saja kalian menyamar misalnya menjadi orang lain yang menanyakan sesuatu. Itu juga bisa. Kemudian data yang bersifat subjektif dari observasi bisa digunakan untuk mengklarifikasi makna temuan dalam wawancara dan FGD. Namun juga harus diuji dengan data-data lainnya agar lebih absah. Jadi kalau untuk menciptakan keabsahan data, ya, tidak hanya dari satu sumber wawancara tok, tapi juga diklarifikasi atau ditriangulasikan dengan sumber lainnya, bisa berupa observasi FGD ataupun studi dokumentasi. Sekian dari saya untuk pertemuan ini. Terima kasih, ya. Nanti silakan kalian aktif berdiskusi di Elena serta beberapa forum yang terkait dengan penelitian kualitatif. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.